Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Maret 2023. Saat ini marilah kita sejenak mendengarkan kebenaran Tuhan seperti dinyatakan dalam Injil Markus 10 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagian dari kita telah melihat hal ini di berbagai tempat, misalnya dalam lukisan, ilustrasi buku, atau bahkan di papan-papan yang ditempel, yaitu tentang Yesus yang tertawa dan tersenyum, dikelilingi oleh anak-anak yang tersenyum dan tertawa. Masing-masing anak itu berusaha untuk menemukan tempat di pangkuan Yesus. Gambar tersebut mungkin akan membawa kita kembali ke pelajaran sekolah minggu masa anak-anak yang bahagia di waktu lalu. Atau mungkin kita telah memindahkan gambar tersebut ke kategori pemikiran yang terlalu sederhana tentang Allah. Tetapi sekarang waktunya kita untuk menarik gambar tersebut keluar, membersihkannya, dan sukailah dengan sungguh-sungguh. Dan seringkali tengoklah kebenaran bahwa Yesus itu baik hati, sangat baik hati. Kebaik-hatian akhir-akhir ini, saudara-saudara, mendapatkan kesan yang kurang pantas. Menjadi baik hati kepada orang-orang seakan terasa seperti menjadikan kita bermaksud untuk sederetan peristiwa yang konyol, sementara mengabaikan dunia yang kurang baik di sekeliling kita. Karena di dunia kita saat ini, menjadi baik hati tidaklah terlalu bernilai. Itu pun berlaku tampaknya bagi orang-orang Kristen juga. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa mereka mengikuti Yesus yang memiliki temperamen lekas marah, siap menerjang seseorang pada sedikit saja perbedaan pendapat atau bahkan kesalahan. Kita punya alasan untuk itu, dan seakan kita membenarkannya. Bahkan ada juga orang Kristen yang mengatakan hal seperti ini. Yesus pun juga pemarah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu untuk mengatakan hal tersebut, sesungguhnya di situ kita lupa bahwa kebaikan adalah buah roh. Itu ada di nomor 6 dari daftar Paulus, tepat setelah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Saudara-saudara, kebaikan adalah salah satu kualitas utama yang harus kita tampilkan
jika kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Itulah alasannya, jika kita ingin seperti Yesus dalam interaksi kita tiap hari, kita harus kembali ke hal yang mendasar, yaitu diistilahkan dengan kebaikan 101. Dorongan untuk menjadi baik bagi orang-orang di sekitar kita. Manusia pada dasarnya bisa saja dikatakan sebagai mirip barang. Hal-hal inilah yang kadang kita lewatkan dalam kesibukan dan kegilaan hidup kita. Kebaikan sesungguhnya adalah dasar untuk tiap hal dalam kehidupan. Pada dasarnya, tidaklah mungkin untuk memperkenalkan tetangga kita atau teman sekerja kita kepada Yesus jika kita tidak baik pada mereka. Kebaikan tidaklah sulit, saudara-saudara. Kita hanya perlu untuk mengangkat kepala kita dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Hanya bersedia untuk mengesampingkan kepentingan kita dan memikirkan pula tentang orang lain. Dan sesungguhnya kebaikan itu dapat transformatif. Hal ini karena dapat berdampak bagi lawan bicara kita dengan cara yang mungkin tidak dapat kita lihat atau kita sadari. Tentu kebaikan juga sangat mungkin akan mengubah kehidupan kita. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, akhirnya tetaplah bersyukur, penuh semangat dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini, dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta kita.